Trading itu judi? Membongkar mitos yang beredar. Topik ini seringkali menjadi perdebatan hangat di masyarakat, terutama di era digital saat ini ketika informasi begitu mudah tersebar. Banyak orang bertanya, apakah trading sama dengan judi? Pertanyaan ini muncul karena banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara keduanya. Ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, baik di forum online maupun dalam diskusi sehari-hari. Mereka melihat orang kehilangan uang dalam waktu singkat saat trading, lalu menyimpulkan trading itu judi. Padahal, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil trading. Mitos ini sudah lama beredar dan membuat banyak orang takut memulai trading, bahkan sebelum mencoba mempelajarinya lebih dalam. Cerita-cerita tentang kerugian besar dalam trading seringkali membentuk opini negatif, seolah-olah trading hanya berujung pada kegagalan. Media pun lebih suka menyoroti kerugian besar daripada keuntungan konsisten, sehingga persepsi publik semakin bias. Namun, menyamakan trading dengan judi adalah penyederhanaan yang keliru. Trading dan judi memiliki prinsip, tujuan, dan cara kerja yang sangat berbeda. Ini seperti membandingkan mengemudi biasa dengan balapan liar. Sama-sama berisiko, tapi tujuannya berbeda. Cara menjalankannya pun sangat berbeda. Trading yang benar adalah bisnis yang membutuhkan analisis, perencanaan, dan disiplin. Setiap keputusan diambil berdasarkan data dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, bukan sekadar tebak-tebakan untung atau rugi. Trader profesional selalu mengelola risiko dan belajar dari setiap pengalaman. Dalam seri ini, kita akan membongkar mitos trading dan judi secara mendalam, agar Anda tidak terjebak pada persepsi yang salah. Kita akan melihat apa itu trading sebenarnya, dan membandingkannya langsung dengan judi, sehingga Anda bisa menilai sendiri dengan objektif. Tujuannya agar Anda memahami perbedaannya dengan jelas, dan tidak lagi ragu mengambil langkah di dunia trading. Dengan pengetahuan yang benar, Anda bisa melihat trading sebagai peluang, bukan sekadar aktivitas untung-untungan atau spekulasi tanpa dasar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, membangun pemahaman yang kuat tentang trading. Siapkan diri Anda untuk memahami dunia trading secara objektif, dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk belajar. Jangan biarkan mitos menahan langkah Anda. Bersama, kita akan membuktikan bahwa trading bukanlah sekadar judi, melainkan sebuah peluang yang bisa dikelola dengan bijak. Apa sebenarnya trading itu? Banyak orang mendengar istilah ini, tapi belum tentu memahami maknanya secara mendalam. Trading adalah aktivitas jual-beli di pasar keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Aktivitas ini melibatkan keputusan cepat dan analisis yang matang, agar bisa memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Anda membeli aset saat harganya diprediksi naik, lalu menjualnya saat harga lebih tinggi. Prinsip dasarnya adalah membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi, sehingga selisihnya menjadi keuntungan. Proses ini bisa berlangsung dalam hitungan menit, hari, atau minggu. Ada trader yang melakukan transaksi sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik, yang dikenal sebagai scalping. Contohnya, Anda membeli ponsel edisi terbatas, lalu menjualnya saat harga naik. Itulah prinsip dasar trading. Namun di pasar keuangan, peluang dan risikonya jauh lebih besar. Bedanya, dalam trading keuangan, yang diperdagangkan adalah instrumen seperti saham, forex, komoditas, atau kripto. Setiap instrumen punya karakteristik unik yang perlu dipahami. Setiap pasar punya karakteristik dan risikonya sendiri. Misalnya, pasar saham cenderung lebih stabil, sedangkan kripto sangat fluktuatif. Trader harus memahami apa yang menggerakkan harga di pasar tersebut. Faktor ekonomi, berita global, hingga sentimen pasar bisa mempengaruhi pergerakan harga. Penting untuk membedakan trading dan investasi. Banyak orang masih menganggap keduanya sama, padahal tujuannya berbeda. Investor menyimpan aset dalam jangka panjang, sedangkan trader fokus pada pergerakan harga jangka pendek. Trader mencari peluang dari fluktuasi harga harian, sementara investor lebih sabar menunggu pertumbuhan nilai aset. Keduanya bertujuan mencari keuntungan, tapi strategi dan pola pikirnya berbeda. Trader harus siap menghadapi tekanan dan mengambil keputusan cepat. Trading menuntut kecepatan dan analisis pasar yang aktif. Setiap detik bisa berarti peluang atau risiko baru. Sementara investasi lebih menekankan pada nilai fundamental dan kesabaran. Investor biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga jangka pendek. Memahami perbedaan ini penting sebelum Anda memutuskan terjun ke dunia trading. Pengetahuan dasar akan membantu Anda menghindari kesalahan fatal.
Pilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda. Jangan lupa, setiap orang punya toleransi risiko yang berbeda-beda. Jangan asal ikut-ikutan tanpa memahami dasar-dasarnya. Pelajari dulu sebelum mengambil keputusan. Trading bukan sekadar beli jual, tapi soal strategi dan pengelolaan risiko. Disiplin dan perencanaan sangat dibutuhkan agar bisa bertahan di pasar. Itulah inti dari aktivitas trading di pasar keuangan, sebuah dunia yang penuh peluang, tantangan, dan pembelajaran tanpa henti. Ada banyak jenis aset yang bisa diperdagangkan di pasar keuangan, mulai dari instrumen tradisional hingga inovasi terbaru. Setiap aset memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda, sehingga penting untuk mengenalinya sebelum terjun ke dunia trading. Saham adalah yang paling populer. Membeli saham berarti memiliki sebagian kecil perusahaan. Saham memberikan peluang keuntungan dari kenaikan harga dan pembagian dividen, namun juga memiliki risiko jika kinerja perusahaan menurun. Harga saham dipengaruhi kinerja perusahaan, sentimen pasar, serta faktor ekonomi global yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selain saham, ada juga pasar forex, tempat memperdagangkan mata uang dari berbagai negara di dunia. Forex adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia, dengan pergerakan harga yang sangat dinamis dan volume transaksi yang luar biasa besar setiap harinya. Komoditas seperti emas, minyak, dan kopi juga diperdagangkan secara global. Harga komoditas sangat dipengaruhi oleh penawaran, permintaan, serta kondisi geopolitik dan cuaca. Emas sering dianggap aset aman saat ekonomi tidak menentu, karena nilainya cenderung stabil di tengah ketidakpastian. Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan peluang besar, tapi juga risiko tinggi karena volatilitas ekstrem. Teknologi blockchain yang mendasari kripto juga membawa inovasi baru di dunia keuangan. Pasar kripto bisa naik turun puluhan persen dalam sehari, sehingga perlu strategi dan pemahaman yang matang sebelum berinvestasi. Regulasi dan keamanan masih menjadi tantangan di dunia kripto, sehingga perlindungan aset digital sangat penting. Memilih aset yang sesuai dengan profil risiko sangat penting agar investasi tetap aman dan nyaman. Jangan asal ikut tren tanpa memahami karakteristik aset, karena setiap keputusan investasi harus didasari pengetahuan yang cukup. Setiap aset punya peluang dan risiko berbeda, sehingga diversifikasi bisa menjadi strategi untuk mengelola risiko. Pahami dengan baik sebelum memutuskan untuk trading, agar langkahmu di pasar keuangan lebih terarah dan bijak. Dalam trading, ada dua mekanisme utama, spot dan futures. Trading spot berarti membeli atau menjual aset untuk pengiriman segera. Anda benar-benar memiliki asetnya. Keuntungan spot hanya didapat jika harga naik setelah Anda beli. Jika harga turun, Anda rugi, tidak bisa untung dari pasar turun. Trading futures berbeda. Anda memperdagangkan kontrak, bukan aset fisik. Futures memungkinkan untung dari dua arah, pasar naik atau turun. Ada leverage, yang bisa memperbesar keuntungan maupun kerugian. Leverage membuat futures lebih berisiko, terutama bagi pemula. Pilih mekanisme yang sesuai dengan pemahaman dan toleransi risiko Anda. Pahami cara kerja keduanya sebelum terjun ke pasar. Banyak orang menganggap trading itu judi, karena potensi untung rugi yang cepat. Grafik harga yang naik turun tajam membuat trading terlihat seperti tebak-tebakan. Leverage memperbesar kesan untung-untungan, apalagi dengan kisah sukses viral yang tidak menceritakan risikonya. Banyak pemula masuk pasar tanpa pengetahuan, hanya mengejar keuntungan instan. Perilaku spekulatif tanpa analisis membuat trading benar-benar mirip judi. Kurangnya edukasi keuangan memperparah persepsi ini. Tanpa pemahaman yang benar, trading dan judi tampak serupa di permukaan. Padahal, inti perbedaannya ada pada pendekatan dan strategi. Trading dan judi punya perbedaan mendasar. Trader profesional selalu mengandalkan analisis, baik fundamental maupun teknikal, sebelum mengambil keputusan. Judi murni bergantung pada keberuntungan, tanpa analisis atau strategi. Dalam trading, manajemen risiko adalah kunci. Trader menggunakan stop loss dan position sizing untuk membatasi kerugian. Judi tidak mengenal konsep pengelolaan risiko yang sistematis. Setiap taruhan di judi biasanya hasilnya winner menang atau kalah total. Trading adalah soal mengelola probabilitas, bukan menyerah pada keacakan. Disiplin dan strategi membedakan trader dari penjudi. Inilah yang membuat trading bisa menjadi bisnis, bukan sekadar permainan untung-untungan.
Trading bukan sekadar spekulasi, tapi punya peran vital dalam ekonomi global. Trader menyediakan likuiditas, memastikan pasar tetap hidup dan efisien. Likuiditas memudahkan investor, perusahaan, dan pemerintah untuk bertransaksi. Trading juga membantu proses penemuan harga yang adil di pasar. Harga aset mencerminkan informasi dan ekspektasi pasar secara real-time. Di pasar futures, trading memungkinkan lindung nilai bagi produsen dan konsumen. Hedging melindungi dari fluktuasi harga yang merugikan. Tanpa trader, roda ekonomi global tidak akan berputar seefisien sekarang. Banyak trader pemula jatuh ke perangkap judi karena kesalahan fatal. Trading tanpa rencana adalah kesalahan terbesar. Tanpa panduan, semua jadi spekulasi. Manajemen risiko yang buruk, seperti tidak pakai stop loss atau over leverage, memperbesar risiko kehilangan modal. Emosi seperti serakah dan takut sering mengacaukan keputusan trading. Overtrading dan berharap harga berbalik arah adalah ciri khas penjudi, bukan trader. Banyak pemula berhenti belajar setelah rugi, padahal pasar selalu berubah. Trader profesional terus belajar dan beradaptasi. Disiplin dan evaluasi strategi adalah kunci bertahan di pasar. Jangan hanya fokus pada hasil instan. Trading butuh proses, bukan sekadar keberuntungan. Hindari kesalahan umum agar trading Anda tidak berubah jadi judi. Jadilah trader yang cerdas, bukan penjudi yang nekat. Kesimpulannya, trading bukanlah judi jika dilakukan dengan pengetahuan, analisis, dan manajemen risiko. Perbedaan utama antara trader dan penjudi ada pada pendekatan dan pola pikir. Trading yang benar adalah bisnis yang membutuhkan keahlian dan disiplin. Edukasi adalah langkah pertama sebelum terjun ke pasar. Pelajari dasar-dasar, buat trading plan, dan uji strategi di akun demo. Jangan tergoda hasil instan, fokus pada proses dan konsistensi. Dalam jangka panjang, disiplin akan mengalahkan keberuntungan. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi penjudi atau smart trader. Trading adalah peluang, bukan permainan untung-untungan. Bangun fondasi pengetahuan sebelum mengambil risiko nyata.